Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, iman kita akan terus dibangun. Iman kita akan diteguhkan dan dikuatkan. Dan kita akan semakin berpengharapan di dalam Tuhan. Kita percaya firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup. Firman Tuhanlah yang menjadi penolong, penuntun yang akan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita dan Tuhan menyingkapkan segala kebenaran firman-Nya sehingga kita bisa menangkap setiap rema yang dari Tuhan dan kita bisa menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan dan bahkan mengalami kuasa firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala berkat-Mu, atas segala perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk begitu besar kasih setia dan rahmat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami memerlukan firman-Mu. Kami membutuhkan tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, ini kami hamba-hamba-Mu. Urapi kami semuanya ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap rema Tuhan. Kami bisa menangkap kebenaran yang dari Tuhan. Dan lebih lagi kami juga melakukan kebenaran itu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29. Saya bacakan. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan nyatakan bahwa apa yang tidak diperhitungkan dunia, yang bodoh, tidak terpandang, tidak berpengaruh, yang hina, dipilih Allah, dipakai Tuhan ya untuk menyatakan perkara-perkara yang luar biasa. Jadi kadang-kadang orang merasa karena kemampuannya dia dipakai Tuhan. Tidak benar. Bukan karena kemampuan, bukan karena kecakapan, bukan karena ketenaran, karena populer, maka orang itu dipakai Tuhan. Alasan Tuhan memakai orang bukan itu. Alasan Tuhan memanggil orang itu bukan karena hal itu. Alasannya utama jelas karena Tuhan mengasihi. Dan Tuhan mengasihi semua orang, gak membedakan dia orang terpandang, tidak terpandang, orang pinter, tidak pinter, bukan itu. Ya, alasannya karena dia mengasihi sesama kita. Ya, semua kita, maaf ya, semua umat manusia dikasihi Tuhan. Jadi Tuhan bisa pakai apa yang tidak diperhitungkan itu untuk perkara-perkara yang besar. Kita melihat di Alkitab, ada orang yang sebelumnya ya kerasukan ya, di Gerasa itu. Dia orang yang tidak diperhitungkan, gak dianggap, bahkan dianggap sampah mungkin. Ya, karena dia membahayakan, ya, karena dia menakuti banyak orang. Tetapi apa yang terjadi? Ketika berjumpa Yesus, Yesus menyembuhkan, membebaskan orang itu dari kuasa-kuasa jahat. Dan akhirnya apa? Ya, orang itu justru memberitakan nama Yesus ke kota-kota. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, apapun kondisimu,
latar belakangmu. Mungkin kau bukan orang terpandang, mungkin bukan orang kaya, mungkin bukan orang pinter, pendidikan mungkin gak tinggi, mungkin kau bukan orang yang berpengaruh, punya jabatan atau tidak. It's okay, no problem. Tuhan bisa pakai siapa saja. Bahkan yang dianggap bodoh pun bisa dipakai Tuhan. Yang dianggap lemah pun bisa dipakai Tuhan. Ya, kenapa Tuhan kok tidak memakai orang-orang yang hebat saja? Ya, Dia menyatakan bahwa Dia berkuasa yang tidak diperhitungkan. Dunia pun bisa dipakai Tuhan sebab Tuhan berkuasa. Ya, Tuhan bisa memperlengkapi orang, Tuhan bisa memakai orang dengan segala keterbatasan yang ada. Tujuan yang lain adalah ya, supaya, perhatikan, jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jangan merasa sombong karena kemampuanmu, karena kepandaian, karena harta, karena posisi kedudukan. Jangan seorang pun ya bersikap demikian. Justru Tuhan melihat sikap hati. Mau orang kaya, mau orang terpandang atau tidak, orang sederhana, orang miskin sekalipun, orang tidak berpendidikan sekalipun, siapapun itu, kalau memiliki hati yang benar, kalau memiliki respon yang benar terhadap firman Tuhan, kalau meresponi panggilan Tuhan, maka orang itu bisa dipakai Tuhan untuk perkara-perkara yang besar, bahkan melampaui ekspektasinya, melampaui apa yang bisa dia doakan dan pikirkan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, jangan ada lagi merasa rendah diri karena aku gak mampu, karena aku gak pinter, karena aku bodoh, karena aku gak punya pengaruh. Jangan merendah diri, Tuhan bisa pakai itu semua orang. Yang merasa kaya juga sama, jangan merasa karena kekayaan, jangan karena kepandaian, pendidikan tinggi atau yang lainnya, gak merasa aku bisa dipakai lebih oleh Tuhan. Bukan karena semua itu. Ingat, sekali lagi, Tuhan bisa pakai siapa saja, ya, termasuk yang terbatas sekalipun. Sebab Dia Tuhan berkuasa dan Dia tidak terbatas. Sekali lagi, jangan mengukur Tuhan dengan cara berpikir kita dan jangan memandang Tuhan dengan cara pandang kita yang terbatas. Yuk, mari saya mengajak kita semua, siapapun saudara, apapun kondisi saudara, Tuhan bisa pakai hidup saudara untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Intinya, jaga hati kita di hadapan Tuhan. Tetap merendahkan diri. Jangan sombong memegahkan diri. Jangan tinggi hati. Miliki kerendahan hati dan sikap hati seperti seorang hamba yang siap melayani. Dengan demikian, orang-orang yang demikianlah yang akan dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kembali lagi pagi ini kami diingatkan dengan teguran firman-Mu supaya kami merendahkan diri. Bukan gagah, bukan kuat, bukan pandai, bukan hebat, bukan posisi jabatan kekayaan, bukan kepandaian atau apapun juga Tuhan. Bahkan yang lemah, yang bodoh, yang hina, yang tidak terpandang, yang tidak punya pengaruh sekalipun, Engkau bisa pakai untuk perkara-perkara yang besar. Bahkan memutarbalikkan, menjungkir balikan apa pandangan dunia. Engkau Tuhan Maha Kuasa dan berkuasa memperlengkapi yang terbatas untuk perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, biarlah Engkau juga memakai setiap kami untuk kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hari ini mohon tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan kami celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita dan segala berkat-Mu menyertai hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.